Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Satriani dari kelompok 5 kelas B Prodi PG PAUD. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori belajar dan aplikasi behavioral. Di sini, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi belajar. Belajar secara umum adalah suatu proses atau usaha yang menjadi dasar atau fundamental di dalam pendidikan setiap individu. Dengan adanya belajar, setiap individu mengalami berbagai perubahan, baik dalam tingkah laku, pengetahuan, pola pikir, keterampilan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kehidupannya. Pengertian belajar menurut psikolog Tursan Hakim adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, di mana perubahan tersebut ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Menurut para ahli, teori dalam belajar ada 4, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar humanistik, teori belajar kognitif, dan teori belajar sibernetik. Teori belajar behavioristik merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner yang fokus pada hasil yang bisa diukur dan dilihat. Teori ini mengamati perilaku atau tingkah laku seseorang akibat terjadinya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus contohnya adalah ketika guru memberikan studi kasus kepada siswa, kemudian respon contohnya adalah ketika siswa mendengarkan, berpikir, dan merespon stimulus yang diberikan oleh guru. Stimulus yang diberikan oleh guru pada siswa juga dapat berupa reward atau punishment. Stimulus tersebut akan memicu siswa untuk merespon stimulus dari guru dan merubah perilaku siswa agar bisa menjawab pertanyaan maupun kasus yang diberikan oleh guru untuk mendapatkan hadiah dan terhindar dari hukuman. Teori behavioristik memiliki beberapa faktor penting, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Positive reinforcement adalah suatu tindakan penguatan dari guru kepada siswa secara terus-menerus sehingga dapat memperkuat ingatan siswa terhadap materi pembelajaran. Sedangkan negative reinforcement adalah suatu pengurangan stimulus yang dilakukan oleh guru kepada siswa sehingga materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru akan mudah terlupakan. Beberapa penganut teori behavioristik mengungkapkan bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga melibatkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang hal yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif memiliki pandangan bahwa belajar merupakan suatu proses yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Beberapa prinsip umum teori belajar diantaranya yaitu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dan masih banyak lagi. Proses pembelajaran yang menggunakan teori kognitif akan mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang dimiliki oleh siswa. Teori kognitif memiliki 3 tahapan, yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan proses penyatuan materi baru atau informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki individu tersebut. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian struktur kognitif yang dimiliki individu dengan informasi yang baru.
Yang ketiga adalah ekuilibrasi. Jika materi baru dan materi lama yang didapat individu sudah sesuai, maka akan menciptakan keseimbangan. Teori belajar humanistik merupakan teori pembelajaran yang berfokus pada proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Teori belajar tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, namun aspek afektif juga ditekankan dalam teori ini. Dalam teori ini, guru menjadi motivator dan fasilitator pada siswanya dengan tujuan memberi kenyamanan pada siswanya dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi dari diri siswa sendiri maupun dari guru sebagai fasilitator menjadi hal terpenting pada proses pembelajaran individu agar peserta didik dapat terus menjalani pembelajaran dengan baik. Karakteristik teori humanistik menurut Suprayogi tahun 2005. 1. Mementingkan manusia secara pribadi. 2. Mementingkan peranan kognitif dan afektif. 3. Mengutamakan terjadinya aktualisasi diri dan self-concept. Yang terakhir ada teori belajar sibernetik, merupakan teori yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori yang sebelumnya seperti behavioristik, kognitif, dan humanistik. Teori ini berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman seperti di masa pandemi ini. Kegiatan pembelajaran dialihkan dengan menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Zoom, YouTube, dan masih banyak lagi. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi tidak mengharuskan pendidik bertatap muka secara langsung dengan siswanya dan juga tidak terbatas ruang dan waktu. Saat ini, informasi tidak hanya dapat diperoleh oleh guru, namun siswa juga dapat mencari informasi terkait pembelajaran melalui internet. Teori pembelajaran sibernetik memposisikan guru sebagai fasilitator untuk mendampingi siswanya mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses dan akan dipelajari oleh siswa. Nah, materi selanjutnya yaitu pendekatan behavioral dalam pembelajaran. Behavioral dalam suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang ditampilkan oleh individu. Tujuan dari pendekatan behavioral adalah untuk memodifikasi tingkah laku yang tidak diinginkan sehingga menekankan pada suatu pembiasaan tingkah laku positif. Pada pendekatan behavioral dikenal reinforcement and punishment, tingkah laku adaptif yang tampak diberi penguatan, yaitu pemberian penguatan yang menyenangkan, sehingga tingkah laku yang diinginkan ditampilkan bertujuan agar tingkah laku itu cenderung dan diulangi, meningkat, dan menetap di masa akan datang. Sementara itu, tingkah laku maladaptif akan diberikan punishment yang bertujuan agar tingkah laku tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Kemudian teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap perkembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respon. Oleh karena itu, teori ini juga dinamakan teori stimulus respon. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan belajar, materi pembelajaran, karakter siswa, media, fasilitas belajar, lingkungan, dan penguatan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan behavioral dalam pembelajaran adalah cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir dan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu sehingga menjadikan siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Pembelajaran yang dirancang oleh teori belajar behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Oleh sebab itu, siswa diharapkan memiliki pengalaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang diterangkan oleh guru itulah yang harus dipahami oleh siswa. Akan tetapi, sebagian siswa ada yang sudah tahu dan sebagian siswa yang lain belum tahu sama sekali tentang materi yang akan dibelajarkan di dalam kelas. Maka dari itu, untuk dapat memberikan layanan pembelajaran pada siswa, guru harus menggunakan dua pendekatan, yaitu menyesuaikan diri dengan materi yang dibelajarkan dan materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan siswa. Dalam proses belajar mengajar, siswa dianggap sebagai objek yang pasif, objek yang selalu membutuhkan motivasi dan arahan dari seorang guru. Oleh karena itu, guru mengembangkan kurikulum dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran agar siswa bisa mencapai kurikulum tersebut. Teori tersebut dipandang sebagai pengetahuan yang telah terstruktur rapi dan teratur. Maka siswa harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Aplikasi behavioral dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak bagi siswa untuk berkreasi dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Akibatnya, siswa kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka. Aplikasi behavioral dalam pendidikan. Aplikasi teori behavioral pada kegiatan pembelajaran tergantung pada beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang ada pada teori behavioristik mengemukakan bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Dalam pembelajaran tersebut, diharapkan siswa akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan oleh seorang guru. Tujuan pembelajaran menurut teori ini, para siswa ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks. Aplikasi teori behavioral dalam proses pembelajaran. Untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran, guru perlu menyiapkan dua hal, yaitu menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa dan merencanakan materi yang akan dibelajarkan. Dalam menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa sebagai subjek yang diharapkan mampu memiliki sejumlah kompetensi seperti yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal tersebut dilakukan karena mengingat siswa yang belajar di sekolah, mereka mungkin telah memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang didapat di luar proses pembelajaran. Selain hal tersebut, setiap siswa juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri dalam mengakses atau merespon sejumlah materi dalam pembelajaran. Sedangkan merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh siswa dan juga sesuai dengan kondisi siswa, sehingga pembelajaran berjalan dengan apa yang telah diharapkan. Pendekatan sosiokognitif dalam pembelajaran. Teori kognitif sosial menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif dan juga faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Bandura mengembangkan determinisme resiprokal yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan.
Faktor persen yang ditekankan Bandura pada masa belakangan ini adalah self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan seseorang akan kapabilitasnya atau kemampuannya untuk mengorganisasikan dan melaksanakan rangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan pencapaian tertentu. Penerapan teori kognitif sosial dilakukan dengan pembelajaran observasional, pendekatan perilaku kognitif, dan regulasi diri. Pembelajaran observasional atau modeling adalah pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Model pembelajaran observasional kontemporer Bandura memfokuskan pada proses, atensi, retensi, produksi, dan motivasi. Pendekatan perilaku kognitif, penekanannya adalah untuk membuat murid memonitor, mengelola, dan mengatur perilaku mereka sendiri. Metode instruksi diri adalah sebuah teknik perilaku kognitif yang dimaksudkan untuk mengajari individu untuk memodifikasi perilaku mereka sendiri. Pembelajaran regulasi diri adalah memunculkan dan memonitor sendiri pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.